Perkenalkan, nama saya Aditya Marmika dengan NIM 238. Di sini saya izin menyampaikan latar belakang dari tujuan proyek kami. Dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada bidang kedokteran, maka akan meningkatkan angka harapan hidup pada masyarakat. Dari ratusan data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan angka harapan hidup di Indonesia sebesar 69,60 tahun untuk laki-laki dan 73,55 tahun untuk perempuan. Dengan tingginya angka harapan hidup tersebut, maka tidak dapat dipungkiri akan meningkatkan resiko terjadinya atau terjangkitnya penyakit tidak menular atau non-communicable disease. Berdasarkan data Riskes Kesehatan Dasar pada tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan angka penyakit tidak menular yaitu hipertensi. Stroke emboli tersebut merupakan stroke yang disebabkan oleh migrasi klot artinya sumbatan sehingga menimbulkan simputan pada bagian cerebral yang lebih distal yang akhirnya mengurangi perfusi jaringan atau bahkan menghentikannya sehingga terjadinya iskemik. Untuk faktor risikonya, ternyata salah satu faktor risiko dari stroke iskemik merupakan hipertensi yang diikuti oleh diabetes mellitus atau DM, ada penyakit jantung yaitu atrial fibrilasi, dislipidemi, dan akhirnya merokok. Saya Putu Aldraduna Putri Jayanti, NIM 216 akan melanjutkan penjelasan latar belakang. Pasca stroke, lumrah terjadi kelemahan atau kelumpuhan separuh sisi tubuh yang disebut dengan hemiplegia. Dapat diikuti dengan komplikasi berupa spasticity otot, atrofi otot, dan nyeri. Ataupun disertai manifestasi disabilitas lain seperti gangguan emosi, berpikir dan daya ingat, bicara atau pemahaman bahasa, dan juga gangguan nyeri dan masalah sensorik lainnya. Penyakit penyerta lain seperti hipertensi juga dapat menjadi faktor risiko stroke. Oleh karena itu, perlu dukungan dari keluarga untuk kesuksesan manajemen stroke, serta peran dokter keluarga dalam mengedukasi dan memberi pemahaman tentang penyakit tersebut. Adapun rumus masalah dari studi proyek kami yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan stroke emboli beserta metode diagnosisnya, apa faktor risiko stroke emboli, bagaimana peran keluarga dalam manajemen stroke emboli, bagaimana dampak stroke emboli terhadap keluarga, dan bagaimana pendekatan dokter keluarga dalam manajemen stroke emboli. Sedangkan tujuan dari penulisan studi proyek kami adalah yang pertama mengetahui definisi stroke emboli beserta metode diagnosisnya, yang kedua adalah mengetahui faktor risiko stroke emboli, yang ketiga adalah mengetahui peran keluarga dalam manajemen stroke emboli dan mengetahui dampak stroke emboli terhadap keluarga, yang terakhir adalah mengetahui pendekatan dokter keluarga dalam manajemen stroke emboli. Adapun manfaat dari penulisan studi proyek kami yaitu bagi pembaca dapat menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan pembaca tentang stroke emboli dan manajemennya, serta peran keluarga dan kedokteran keluarga, yang bagi mahasiswa adalah sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman tentang stroke emboli dan manajemennya serta peran keluarga dan kedokteran keluarga. Baik, perkenalkan saya Miftah Rahmat Almasyah dengan 3 digit NIM terakhir 080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi serta anamnesis dari stroke emboli. Jadi untuk stroke, berdasarkan ROAST, dibagi menjadi aterosklerosis arteri besar, kemudian kardioemboli, pembuluh darah kecil, serta etiologi yang ditentukan. Definisi dari stroke emboli sendiri merupakan stroke yang terjadi ketika bekuan darah bermigrasi dari sumbernya untuk memblokir arteri cerebral yang lebih distal yang menyebabkan penghentian dari perfusi jaringan otak dan iskemi. Pada anamnesis, kita dapat melihat onset gejala pada stroke embolik ini biasanya lebih cepat dan menunjukkan regresi yang cepat. Selanjutnya terdapat gejala khas yang memburuk yaitu pada infak lakunar. Kemudian tanda-tanda kortikal termasuk afasia Wernicke, afasia Broca atau global, kemudian hemianopia, serta deviasi dari pandangan. Kemudian pada sirkulasi posterior dapat terjadi sindrom medular lateral, kemudian infraks cerebral, kemudian multilevel, kemudian oklusi basilar yang mana mungkin berakibat fatal, dan puncak sindrom basilar. Kemudian infarksi arteri cerebral dengan pemotongan lapang pandang tanpa disertai dengan kelemahan. Baik, perkenalkan nama saya Novia Putri dengan NIM 190251005. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan fisik ini dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan tekanan darah, detak jantung pada pasien, dan juga pemeriksaan pada leher, di mana ini untuk menentukan apakah terdapat bunyi abnormalitas atau tidak, yang dimana ini menjadi faktor pencetus adanya stroke emboli. Kemudian ada pemeriksaan neurologis, di mana ini mulai dari nervus cranialis, motorik, sensorik, fungsi luhur, dan juga keseimbangan. Nah, ini untuk melokalisir di mana lokasi terjadinya lesi pada stroke. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya, ini untuk memastikan kembali apakah diagnosisnya sudah benar atau tidak, di mana ini bisa menggunakan tes darah, CT scan atau MRI, EKG, USG,
Doppler katoris, dan juga ekokardiografi. Selain itu, untuk menentukan jenis stroke, apakah dia termasuk hemorrhagic atau iskemi, ini dapat dilakukan pemeriksaan berupa Sirger Stroke Score. Ini sensitivitas dan juga spesifikitasnya ini cukup tinggi, tetapi perlu diketahui bahwa gold standar untuk menentukan jenis stroke hemorrhagic atau iskemik adalah CT scan. Saya Eugenus Kuryawanani dengan 3 digit NIM terakhir 047. Sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor risiko dari stroke embolik. Jadi kelompok kami membagi stroke embolik menjadi 4 faktor risiko berdasarkan teori Bloom atau model Bloom. Di sini kami membagi menjadi yang pertama ada faktor genetik, yang kedua layanan kesehatan, yang ketiga faktor lingkungan, dan yang terakhir ada faktor perilaku. Pada faktor genetik, yang menjadi suatu faktor risiko untuk stroke embolik adalah penyakit jantung bawaan seperti ventricular septal defect, atrial septal defect, dan patent foramen ovale. Terus untuk yang kedua, layanan kesehatan adalah faktor yang mempengaruhi terjadi stroke embolik pada layanan kesehatan adalah semua tindakan yang dapat mengakibatkan terbentuknya air embolism, seperti pemasangan infus vena atau arteri, operasi kardiopulmonal, dan terapi perbarik. Nah, di faktor lingkungan ada 3 faktor risiko yang terdiri dari fisika, kimia, dan biologis. Pada faktor fisika ada faktor kebisingan kendaraan, ketinggian, musim dingin, dan lain sebagainya. Untuk faktor kimia ada zat arsen, kadmium, lead, dan dioksid. Untuk faktor biologis ada keadaan infeksius. Stroke embolik itu juga bisa berawal dari perilaku seperti merokok, minum minuman beralkohol, dan makan makanan yang mengandung saturated fatty acid dan juga LDL yang tinggi seperti junk food. Perkenalkan, nama saya Anom Krisnanonika dengan NIM 19025-11240. Di sini saya akan menjelaskan interaksi dalam keluarga yang dibutuhkan. Ketika pasien stroke dipulangkan ke rumah, sebagian besar perawatan yang diberikan akan dilakukan oleh anggota keluarga. Salah satu fungsi keluarga adalah mampu melakukan perawatan terhadap anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan seperti stroke. Kemampuan keluarga dalam merawat pasien stroke di rumah dapat mendorong arah perubahan yang lebih positif pada pasien, dan pengaruh keluarga berperan dalam meningkatkan pengelolaan fungsi fisik dan kesehatan mental pada pasien stroke. Maka dari itu, keluarga harus tahu apa saja penyebab stroke yang paling sering seperti hipertensi, stres, dan kadar kolesterol yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk mencegah faktor-faktor yang berisiko menyebabkan stroke berulang. Dampak stroke dapat berupa kelumpuhan, inkontinensia urin, kesulitan memahami bahasa, kesulitan berbicara, kesulitan menelan, dan lain-lain. Dampak stroke ini sangat penting diketahui oleh keluarga supaya keluarga mampu memberikan perawatan yang sesuai seperti melakukan pencegahan kekakuan otot dan juga sendi dengan cara mengubah posisi lengan dan tungkai setiap 1-2 jam sepanjang siang dan malam hari, kemudian memijat tungkai yang lumpuh sekali atau 2 kali sehari, dan yang terakhir menggerakkan semua sendi di tungkai yang lumpuh secara perlahan. Perkenalkan, nama saya Maria Arsilia Kamila Namas dengan 3 digit NIM terakhir 027. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agianto DKK di Indonesia, ada 5 tema peran dan fungsi keluarga dalam perawatan pasien stroke di masyarakat Indonesia yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ialah perawatan kegiatan sehari-hari. Pasien stroke tetap perlu melakukan aktivitas sehari-hari meskipun mereka memiliki keterbatasan. Ada banyak peran dan fungsi pengasuhan keluarga, salah satunya ialah membantu kebersihan, seperti memandikan 2 kali dalam sehari untuk mencegah terbentuknya luka pada kulit, menjaga popok atau pakaian dalam agar tetap kering dan dapat meningkatkan kenyamanan bagi pasien. Yang kedua ialah aktivitas rohani. Keluarga membantu pasien untuk menjalankan aktivitas rohaninya, karena ketika mereka berdoa, mereka akan membuat harapan kepada Tuhan termasuk kesembuhan daripada penyakit. Yang ketiga ialah rehabilitasi dan obat-obatan. Keluarga juga membantu pasien untuk melakukan rehabilitasi aktif dan pasif di rumah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah risiko jatuh pada pasien stroke. Pasien stroke biasanya jatuh disebabkan oleh lantai yang licin, furnitur yang menghalangi area jalan pasien, serta akibat gangguan keseimbangan yang terganggu. Yang keempat ialah pengambilan keputusan. Dalam sebagian besar budaya di Indonesia, kepala keluarga adalah laki-laki yang memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan. Akan berubah peran dan fungsinya jika kepala keluarga sakit seperti stroke. Yang kelima ialah dukungan finansial. Finansial adalah masalah terbesar dalam keluarga dengan stroke. Hal ini disebabkan oleh kondisi keluarga yang berpenghasilan rendah dan tingkat ekonomi yang rendah. Jika kepala keluarga atau suami terkena stroke, berarti sumber uang pada keluarga tersebut tidak ada. Perkenalkan, nama saya Gus Yadira Putri Rana dengan 3 digit berakhir 25. Di sini saya izin untuk melanjutkan dampak stroke embolik terhadap keluarga. Untuk stroke ini merupakan penyebab utama kedua terhadap kematian dan juga penyebab utama ketiga terhadap kesehatan di dunia.
Untuk penderita dengan kesehatan tidak dapat beraktivitas secara normal dan dibutuhkan pendampingan serta pengawasan secara intensif dari keluarga. Untuk dampak fisik yang ditimbulkan kepada keluarga penderita stroke ialah kelelahan dalam memenuhi kebutuhan penderita. Untuk penderita stroke dan juga keluarganya itu sama-sama merasakan cemas, kesal, stres, hingga depresi sebagai dampak psikologis dari penyakit ini. Untuk beban ekonomi yang ditimbulkan oleh stroke juga sedemikian besarnya. Kenalkan, saya Gede Suraditya dengan 3 digit terakhir 002. Cost of illness study atau sering dikenal dengan studi tentang beban yang ditimbulkan akibat suatu penyakit. Kegiatan dalam cost of illness study yaitu mengidentifikasi biaya-biaya yang ditimbulkan oleh suatu penyakit dengan pendekatan kualitatif untuk sumber-sumber biaya yang akan dihitung dalam nilai moneter. Biaya yang dihitung ialah direct cost atau biaya langsung, indirect cost, biaya tidak langsung, dan intangible cost. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah dan Permanasari menunjukkan bahwa direct medical cost berupa biaya rehabilitasi dan asuhan keperawatan diidentifikasi sebagai kontributor utama yang menyebabkan tingginya beban ekonomi yang ditanggung pasien dan keluarga akibat penyakit stroke. Tingginya biaya menyebabkan keluarga mengalami bencana keuangan, sehingga menyebabkan pasien dan keluarga mengalami ancaman finansial jangka panjang yang berakibat pada penurunan kesejahteraan keluarga. Perkenalkan, saya Nyaman Ira Santiwedari dengan NIM 3 digit 84. Pelayanan pendekatan kedokteran keluarga itu menggunakan farmakologis atau non-farmakologis, baik dilakukan secara intervensi klinis dan psikososial. Yang pertama yaitu pendekatan kolaboratif, di mana melibatkan beberapa profesi kesehatan membentuk sebuah tim yang harus berkolaborasi dan saling membantu selama proses rehabilitasi. Tim terdiri dari pasien yang diberikan prioritas tertinggi, praktisi, perawat kesehatan atau dokter, ahli terapi okupasi, dan ahli patologi wicara. Yang kedua adalah pendekatan komprehensif, di mana anggota tim bekerja di bidang profesional yang berbeda untuk mengelola komplikasi dan komorbiditas dari pasien stroke. Diberikan program rehabilitas sesuai dengan tingkat keparahan stroke melalui evaluasi sistematis multidisiplin, baik dari faktor keluarga, pengasuh, dan sosio-psikologis. Yang terakhir adalah pendekatan perawatan berkelanjutan, di mana penderita stroke menerima evaluasi screening selama rawat inap awal untuk menentukan layanan rehabilitas yang diperlukan dan perawatan primer dalam jangka panjang. Sistem pelayanan kesehatan pasien stroke harus dilakukan secara berkala, mempertimbangkan kebutuhan saat ini dan masa depan. Saya Dian Permata dengan NIM 026. Jadi untuk pencegahan ada 3, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Untuk pencegahan primer dilakukan pada orang sehat atau kelompok yang berisiko dengan tujuan untuk mencegah stroke dengan mengendalikan faktor risiko, yaitu dengan cara menghindari obesitas, rokok ataupun stres, mengurangi lemak, kalori, dan juga asupan garam, serta mengontrol atau mengendalikan hipertensi, diabetes mellitus, ataupun kadar lemak darah. Untuk pencegahan sekunder itu dilakukan dengan screening penyakit, itu dapat dilakukan dengan pengecekan tekanan darah rutin, pemeriksaan lab, dan juga USG Doppler. Selain itu dapat juga dilakukan untuk mengoptimalkan peran keluarga dengan memberikan dukungan atau support. Untuk pencegahan tersier sendiri dilakukan dengan tujuan agar gejala dapat bertambah parah dengan tujuan akhir yaitu mengurangi mortalitas. Itu dapat dilakukan dengan cara mengurangi stres, olahraga ringan, menggunakan kursi roda jika diperlukan, support keluarga, serta akses layanan kesehatan dan juga asuransi. Perkenalkan, nama saya Nimade Kartika Rizkanti dengan 3 digit NIM terakhir 008. Dari pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, stroke emboli merupakan jenis stroke yang dapat terjadi akibat adanya migrasi klot dari suatu sumber sehingga menimbulkan sumbatan pada bagian cerebri yang lebih distal sehingga menghentikan perfusi jaringan otak dan menyebabkan iskemik, di mana gold standar dari penegakan diagnosis stroke emboli adalah pemeriksaan CT scan kepala. Adapun faktor risiko stroke emboli meliputi hiperlipidemi, hipertensi, diabetes, merokok, dan minuman beralkohol. Dukungan keluarga dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan coping pasien pasca stroke, seperti membantu pasien membersihkan diri, ikut ibadah, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan dan memberikan dukungan finansial dalam perawatan penyakit pasien. Dampak yang timbul pada keluarga pasien stroke emboli yaitu berupa dampak fisik seperti kelelahan dalam memenuhi kebutuhan penderita, cemas, kesal, stres, bahkan hingga depresi sebagai dampak psikologis dari penyakit ini. Selain itu, stroke emboli merupakan penyakit kronis yang memerlukan perawatan berkelanjutan yang membuat adanya beban ekonomi pada keluarga. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan pada pasien stroke meliputi pendekatan kolaboratif, komprehensif, dan perawatan berkelanjutan serta pencegahan yang dapat dilakukan yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier.